dan mulia, ada akhlak yang tidak baik. Nah, tergantung dari niat dan tujuan menghindari konfrontasi ini apa. Jika ingin menghindari konfrontasi untuk apa namanya supaya tidak muncul perpecahan atau apa namanya menjauhkan ikatan ukhuwah atau ikatan kekeluargaan itu termasuk menghindari konflik yang baik gitu ya. Tapi apabila kita menghindari konflik itu, tujuannya itu karena rasa takut, tapi takutnya itu takut, istilahnya yang tadi saya bilang, ora diboloni gitu ya, tidak ditemenin gitu, atau, menghindari konflik menuruti atasan ya yang tidak baik gitu ya, misalnya seperti itu. Misalnya menghindari konflik dengan atasan, tapi kita tahu atasan tersebut adalah seorang koruptor, umpama contohnya seperti itu, Kak Yasin. Nah, atasan itu adalah seorang koruptor, tapi kita tidak mau berkonflik dengan dia supaya, tidak ramai, tidak terjadi huru-hara gitu. Jadi saya mendingan diam aja deh. Nah, itu termasuk akhlak yang tidak baik, tidak diperkenankan hal yang demikian. Jadi, tergantung dari niatnya, kita mau menghindari konflik itu dengan tujuan apa gitu. Kalau tujuannya hanya kepada Allah dan ingin menghindari sebuah konfrontasi itu adalah, tujuannya supaya tidak berpecah belah saya atas izinnya Allah itu adalah akhlak yang baik ya tidak apa-apa. Tapi kalau menghindari dari orang yang apa namanya supaya kita divalidasi, diakui orang yang nggak benar gitu, orang yang jahat, nah itu nggak boleh Bapak, seperti itu ya Bapak. Bisa jadi kita harus pandai untuk memilih dan memilah gitu, ini termasuk hal yang baik atau enggak gitu ya. Kalau misalnya kita ngebelain orang yang salah, ya itu nggak benar juga, nanti kita bisa kena dosanya juga. Nah, supaya hal itu tidak terjadi ya, kalau bisa sih gitu, energi negatif ya, energi negatif dari orang lain yang tidak baik-baik saja kita filter sendiri tanpa harus, istilahnya ikut-ikutan gitu ya, ikut-ikutan dengan energi nggak baiknya dia gitu, seperti itu Bapak ya. Mungkin dari Bunda Susan ada yang mau ditambahkan? Ya, sudah agak lengkap ya untuk penjelasan dari Bunda Vita. Jadi saya menjelaskan saja bahwa mungkin kasusnya apa dulu gitu ya. Kasusnya kan harus spesifik juga ya di situ. Nah, dalam hal-hal yang pada umumnya memang lebih baiknya adalah untuk bisa mengendalikan diri. Kalau misalnya memang dibutuhkan untuk menghindar, ya karena untuk menjaga terumbu karang ya, hindarkan saja, tetapi hati untuk tetap memaafkan, rilis gitu ya, jangan ada ganjalan. Nah, kemudian kirimkan ada doa terbaik, menghindar secara fisik gitu ya, konfrontasi itu, tapi hati terkirim doa. Nah, bismillah, nanti secara kuantum akan mudah selesai gitu ya. Ayah ayah siapa, Nur Yasin ya. Semoga bisa dipahami ya Ayah Nur ya, secara spesifiknya apa gitu ya. Mungkin apa itu termasuk menjaga akhlak mungkin gitu ya. Termasuk akhlak ya, menjaga akhlak. Ya, termasuknya ya. Yang terpenting adalah jangan semakin membuat keruh dari suasana itu gitu ya Ayah Nur ya, karena nanti akan mengeruhkan juga wilayah kuantum dari Ayah Nur, maka tidak mudah ajaib nanti gitu ya. Yang terpenting adalah menjaga dari diri kita, dari diri Ayah Nur untuk selalu berkegiatan pasyarat dalam kondisi ketenangan, minimalnya tenang gitu ya. Kalau kalau terjadi konfrontasi kan yang terjadi memang tidak tenang. Nah, untuk menghindari itu agar tetap kondisi kondisi bagus ya, dan kemudian terkirim ada doa-doa terbaik, mungkin Al-Fatihah, sholawat gitu ya, mungkin juga ada zikir apa, biar apa tuh netral gitu ya, dan yang selanjutnya saling memaafkan gitu ya. Yang tambahnya gitu ya Bunda Vita, seperti itu aja insya Allah. Jadi akhirnya rezekinya semua mendekat ya, semua mendapatkan keajaiban karena dari langitannya ya, mendapatkan ridha Allah, terkoneksi kembali ya, tersambung satu sama terhubung. Seperti itu ya Ayah Nur ya, bismillah. Oke, Bunda Vita seperti itu. Baik, terima kasih Bunda Susan atas lengkap jawaban dari Bapak Nuri Yazin, dan demikianlah teman-teman semuanya atas perjalanan kita belajar di Fatara LOP pada malam hari ini. Saya ingin ingatkan ya barangkali teman-teman untuk esok hari, maksudnya hari Jumat gitu ya, untuk di FR PMB 26 gitu ya, untuk menemani perjalanan teman-teman yang membagi-bagikan sedikit apa yang kita punya ya kan,
untuk menjadi yang banyak. Dari sedikit sedikit lama-lama menjadi bukit ya. Insya Allah sedekah membawa berkah dan ampunan dan ridhonya Allah untuk mendatangkan keajaiban untuk diri kita ya. Dan insya Allah untuk bulan depan kami ingin ada ya dari beberapa teman-teman di grup Arta ini yang rutin berdonasi bisa untuk menjadi pewasilah ya, pewasilah MRPOK. Kita dulu pernah melakukan itu, kenapa kita tidak bisa berjalan lagi? Karena memang animo antara yang melakukan sedekah donatur dengan yang menjadi pewasilah itu enggak sinkron, enggak balance. Jadi tapi insya Allah kita akan menghormati ya teman-teman yang ingin menjadi pewasilah. Nanti kita pakai urutan nomor gitu ya, siapa yang mau jadi pewasilah duluan gitu ya. Tapi pewasilah juga adalah sekaligus donatur ya. Insya Allah jadi pewasilah ini memiliki energi yang besar gitu ya buat teman-teman untuk membooster dari keajaiban teman-teman sendiri gitu ya. Nanti kita atur formatnya insya Allah nanti mulai bulan Juli ya, supaya teman-teman nanti bisa mempersiapkan diri juga gitu, seperti itu. Oke. Nah, selain wasilah utamanya adalah Bunda Susan sendiri, itu tetap jalan gitu ya. Insya Allah seperti itu. Nanti kita bagi-bagi bagaimana formatnya, kita akan diskusikan lebih lanjut seperti itu ya. Dan demikian apa yang dapat saya sampaikan malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada ketidaktepatan dalam penyampaian dan kata-kata, dan sekiranya teman-teman sudah memaafkan saya dan Bunda Susan apabila ada yang ketidaktepatan, teman-teman sudah memaafkan kami semuanya. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Ya, semoga teman-teman nanti di perjalanan 1 pekan ke depan senantiasa badannya sehat, bugar, ya, penuh semangat, dan tahu ya bagaimana menempatkan jurusnya untuk menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin akan terjadi untuk diri kita, karena memang kita masih hidup gitu ya. Hidup itu ada tantangannya. Kalau nggak ada tantangannya nggak seru gitu. Ya, seperti itu ya, kurang lebihnya kita mohon maaf dan kita pamit undur diri. Insya Allah kita berjumpa kembali di Privata FM dan LP Jumat ya, Kamis malam Jumat pekan yang akan datang. Oke. Dan waktu dan tempat kita kembalikan kepada Bunda Susan untuk penutup dan doa kafaratul majelis. Silakan. Ya, terima kasih Bunda Pita dan teman-teman semua. Kebersamaannya pada malam hari ini berlatih bersama ya. Alhamdulillah, semoga ridho Allah selalu ya. Bismillah, ridho Allah selalu untuk kita semuanya, teman-teman semua. Apabila saya ada tidak nyaman di hadapan teman-teman apa yang saya sampaikan, tak lupa adalah ini bentuk perhatian saya ke teman-teman ya, karena teman-teman belajar ya bagaikan seperti halnya ada cambuk kasih sayang gitu ya dari saya untuk teman-teman. Jangan kendor nih berlatihnya gitu ya, semangatnya jangan kendur gitu ya. Jadi tetap untuk terus maju, terus semangat, praktekkan di rumah apa saja nih, ada ketidakmudahan apa saja, praktekkan jurus-jurus yang sudah dipelajari ya. Apabila belum ada RMR series yang di Arta, teman-teman bisa simak, ada di YouTube-nya Pak Nas ya, atau mungkin ada di Telegram. Nah, kemudian ada YouTube dari Arta, itu juga ngasahnya gitu teman-teman, tuh bagus-bagus semua loh. Coba teman-teman cari yang isinya cermin antara aku, cermin dan keajaiban, itu bagus sekali. Saya menyimak kembali itu senang gitu, karena apa? Oh iya ya, jadi cepat sekali mengalami ada penurunan dari garis ego kita. Nah, coba teman-teman simak yang itu, yang antara aku, cermin dan keajaiban. Dan cermin ajaib itu pun yang membuat ketidakmudahan seperti apa menjadi mudah sekali dihadapi, dan kita setelahnya mendapatkan kayak cahaya lalu ajaibnya berdatangan. Saya ingin teman-teman seperti itu halnya ya, dari arah manapun Allah akan hadirkan keajaiban untuk teman-teman semua. Saya sendiri di sini tidak tahu bentuk ajaibnya dari teman-teman semua. Nah, saat sudah ajaib, motivasi teman-teman yang lain share keajaibannya, walaupun mungkin pendek ya, di share di grup. Nah, dengan format yang sudah saya contohkan, nanti akhirnya grupnya rame tuh ya, menjadi magnet gitu ya. Jangan sepi ya, kemudian istilahnya
menjadi futur gitu, jangan ya, untuk semangat dan mengajak kembali teman-teman yang mungkin ada persoalan untuk bisa bergabung ke grup kita yang kita cintai ini. Alhamdulillah menuju ke 3 tahun ya. Teman-teman semua, sedekah adalah butuhnya kita, sisihkan besok ya untuk teman-teman bisa berdonasi MR Box yang kembali lagi nanti manfaat dari sedekah teman-teman energinya terkirim ke teman-teman kembali, apalagi di satu komunitas tentunya ada doa-doa terbaik yang terkirim di sana. Puja Jiwa.